Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan juri yang terhormat, tim lawan, dan hadirin yang kami muliakan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum mendapatkan mosi tentang video game berdampak positif terhadap kecerdasan anak, perkenankanlah kami perwakilan dari Universitas Tidar untuk memperkenalkan diri. Saya Niswa Aulia sebagai pembicara pertama tim afirmatif. Tugas saya ialah memberikan batasan pada mosi, menjelaskan kata kunci, dan mengutarakan dasar argumentasi tim kami. Di sebelah kiri saya yaitu ada Fitria Anis sebagai pembicara kedua. Tugasnya adalah menanggapi argumentasi tim lawan, menguatkan argumentasi tim kami dengan contoh dan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim afirmatif. Selanjutnya yang paling ujung ada Amaliatus Solihah sebagai pembicara ketiga yang akan menanggapi kembali pernyataan dari tim oposisi, kemudian menguatkan argumentasi tim kami, dan merangkum pernyataan dari pembicara pertama dan kedua. Video game atau permainan video merupakan permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh peranti video. Permainan video umumnya menyediakan sistem penghargaan, misalnya skor yang dihitung berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam permainan. Nah, video game memiliki banyak sekali macam-macam jenisnya, yaitu diantaranya ada game PC, game online, dan masih banyak lagi. Kemudian game juga dibagi menjadi beberapa genre, seperti action shooting atau tembak-menembak, fighting, pertarungan, dan masih banyak lagi. Menurut Howard Gardner, PhD, pakar psikologi dari Amerika Serikat, kecerdasan mencakup banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan anak dibagi menjadi 9 jenis, yaitu kecerdasan bahasa, logika matematika, visual, dan spasial, kinestetik atau gerakan, musikal, intrapersonal, naturalis, dan moral. Nah, di kalangan anak-anak, jika dilihat saat ini, video game ini sangat banyak diminati dan dimainkan oleh anak-anak usia sekolah dasar SD. Nah, untuk itu, saya akan mengemukakan argumen saya dari sisi anak usia sekolah dasar tentang dampak positif video game tersebut terhadap kecerdasan anak. Saya setuju dengan mosi tersebut karena menurut saya sebuah video game sejatinya adalah merupakan kompetensi yang membutuhkan sebuah strategi dalam pelaksanaannya. Ketika sang anak bermain video game ini, maka secara tidak langsung otaknya akan berpikir untuk menyusun sebuah strategi agar bisa menang. Nah, kecerdasan yang terlatih dari video game ini sendiri menurut saya yaitu kecerdasan di bagian logika matematika, di mana salah satu kemampuan di kecerdasan ini yaitu tentang bagaimana anak mampu berpikir logis dan memecahkan sebuah teka-teki. Nah, cara pengembangan kecerdasan logika matematika ini sendiri pun salah satunya yaitu dengan mengajak anak melalui permainan strategi. Nah, konsep ini menurut saya sangat cocok dengan video game. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan juri yang terhormat, tim lawan, dan hadirin yang kami hormati. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum mendebatkan mosi yang diangkat pada malam hari ini, perkenalkan kami perwakilan dari Universitas Tidar untuk memperkenalkan diri. Saya Noviana Siska Omishiatun sebagai pembicara pertama. Tugas saya ialah memberikan batasan pada mosi, menjelaskan kata kunci, dan mengutarakan dasar argumen tim kami. Di sebelah kiri saya ada Dia Wahyu Lestari sebagai pembicara kedua. Tugasnya adalah menanggapi argumen tim lawan, menguatkan argumen tim kami, dengan contoh dan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim kontra. Selanjutnya, yang paling ujung ada Tiara Zahla Kalika sebagai pembicara ketiga, akan menanggapi kembali pernyataan dari tim kontra, kemudian menguatkan argumen tim kami dan merangkum pernyataan dari pembicara pertama dan kedua. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan sanggahan serta argumen pertama dari tim apositif, perkenalkan saya untuk menanggapi definisi mosi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tim afirmatif.
Mosi yang diangkat pada perdebatan kali ini adalah terkait video games berdampak positif terhadap kecerdasan anak, dengan batasan mosi terhadap kecerdasan anak usia SD. Definisi mosi yang disampaikan oleh pembicara pertama tim afirmatif hanya memiliki satu kata kunci saja, yakni pada anak usia SD. Sedangkan dalam mosi tersebut ada istilah kecerdasan yang kami perlu jelaskan secara lebih rinci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan adalah hal cerdas, perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan mengembangkan akal budi, serta ketajaman kepandaian akal pikiran. Permainan video game adalah permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh piranti video. Oleh karenanya, mosi tersebut berarti kurangnya dampak video game terhadap kecerdasan anak. Dewan juri yang terhormat, kami tim A positif tidak menyetujui mosi tersebut karena pada dasarnya video game memberikan dampak yang kurang baik terhadap kecerdasan anak. Dewan juri yang terhormat, jika pembicara tim pro menyatakan bahwa game berdampak positif terhadap kecerdasan anak karena video game adalah sebuah kompetisi yang membutuhkan sebuah strategi dalam pelaksanaannya, ketika bermain game, maka secara tidak langsung otaknya akan berpikir untuk menyusun sebuah strategi agar bisa menang. Dengan begitu, kecerdasan yang terlatih adalah kecerdasan logika, matematika, di mana salah satunya kemampuan kecerdasan ini yaitu tentang bagaimana anak mampu berpikir logis dan memecahkan sebuah strategi. Cara mengembangkan kecerdasan logika dengan cara anak melakukan permainan strategi. Saya tidak setuju dengan hal tersebut karena membangun kecerdasan anak usia SD tidak hanya melalui video game dalam gawai ataupun piranti komputer lainnya. Membangun kecerdasan anak usia SD bisa menggunakan cara yang lain, yang langsung untuk berinteraksi dengan anak tersebut seperti belajar menghitung cepat. Dewan juri yang terhormat, kecenderungan bermain game mengalami berbagai masalah terutama pada perilaku akademis, seperti perilaku akademis seperti malas belajar. Seorang anak yang kecenderungan bermain game akan menimbulkan dampak anak malas belajar. Yang kedua yaitu malas mengerjakan tugas. Seorang anak yang kecenderungan bermain game akan malas untuk mengerjakan tugas karena dalam pikirannya hanya mementingkan game dan bukan tentang pelajarannya. Dan selanjutnya, malas mengikuti kegiatan belajar. Yang dilakukan oleh anak yang membawa HP ke sekolah akan lebih sering bermain game daripada mengikuti proses belajar. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan sekali lagi, kecanduan bermain game mengalami berbagai masalah, terutama pada perilaku akademis, seperti tidak mengerjakan tugas, malas mengikuti kegiatan belajar, dan tidak adanya konsentrasi pada diri siswa. Bermain game dengan durasi yang lama dan dilakukan setiap hari, maka dapat berdampak negatif terhadap kecerdasan anak. Sekian hal yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai tim afirmatif tidak setuju dengan pendapat atau argumen dari tim oposisi. Tadi tim oposisi menyatakan bahwa bermain game dengan durasi yang lama dapat berdampak pada kecerdasan anak. Dalam hal ini, peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua dapat mengawasi, mengontrol, dan membatasi waktu bermain game anak agar tidak terlalu lama bermain game. Orang tua juga harus memberikan pengarahan bahwa bermain game tidak hanya untuk bersenang-senang saja, namun juga untuk belajar. Seperti contohnya, belajar berbahasa Inggris. Dengan belajar sambil bermain, anak akan tidak terasa atau tidak terbebani dalam belajar. Jadi, anak lebih menyukai atau materi atau bahasa Inggris yang diberikan lebih mudah masuk ke anak. Selain itu, video game juga dapat melatih logika pada anak. Dalam video game, terdapat strategi yang digunakan untuk memenangkan permainan, sehingga membantu melatih logika, menganalisa, dan memecahkan masalah yang dihadapi. Melalui video game, anak juga dapat melatih kemampuan spasial.
melalui video game, kemampuan spasial anak yang berhubungan dengan kecerdasan gambar atau visual akan terasah. Kemampuan spasial ini berhubungan dengan kemampuan berhitung. Jadi, kemampuan berhitung itu termasuk ke dalam kemampuan logika matematika. Selain itu, video game juga dapat meningkatkan koordinasi tangan dan mata, kemampuan strategi dan pemecahan, serta kemampuan kerjasama terhadap tim mainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya sebagai pembicara dua tim oposisi tidak setuju dengan video game dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kecerdasan anak. Seperti yang sudah disampaikan oleh tim kontra, yakni dalam perilaku akademis, anak yang kecanduan game online bisa saja tidak mengerjakan tugas, malas mengikuti kegiatan belajar, tidak adanya konsentrasi pada diri siswa, tidur di dalam kelas, bahkan sampai bolos sekolah. Video game yang dimainkan anak dengan durasi yang lama tentunya akan menimbulkan kecanduan bagi yang menggunakannya. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan kognitif anak tersebut. Dampak negatif dari bermain game yang terlalu lama bagi kecerdasan diantaranya yakni yang pertama, prestasi belajar anak bisa menurun. Seorang anak yang kecanduan bermain game, kemungkinan yang terjadi adalah mengalami penurunan prestasi di sekolah karena hanya mementingkan tentang video game dan lupa dengan kewajiban belajar. Yang kedua, anak menjadi malas belajar. Seorang anak yang kecanduan video game tersebut akan mulai malas belajar karena yang biasanya akan muncul di benaknya adalah keinginan untuk bermain game secara terus-menerus. Anak akan malas membuka bukunya atau mengulang pelajaran yang telah dipelajarinya di sekolah karena pikirannya untuk bermain game membuat motivasi anak untuk belajar semakin menurun. 3. Bahaya radiasi dari ponsel. Anak yang kecanduan video game, jika terlalu lama melihat video game dari ponsel, maka anak tersebut akan terkena bahaya radiasi yang dipancarkan oleh perangkat elektronik yang digunakan. Efeknya dapat menurunkan konsentrasi anak, masalah pada jaringan otak anak, dan masih banyak efek buruk lainnya yang bisa ditimbulkan dari radiasi perangkat elektronik yang berlebihan. Selain itu, dalam hal ini, seorang anak yang terus-menerus bermain game akan menimbulkan gangguan pada mata. Bisa jadi rabun dekat, rabun jauh, silinder, dan lainnya. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi seorang anak tersebut dalam mengembangkan kemampuan kognitifnya. Jadi, saya sebagai pembicara dua menegaskan bahwa saya tidak setuju dengan video game ini karena tidak memberikan manfaat bagi kecerdasan anak. Pada kenyataannya di masa sekarang ini, seorang yang kecanduan video game justru abai dalam kewajiban belajar mereka. Bahkan seseorang yang kecanduan video game sering lupa waktu. Jadi seharusnya orang tua harus tahu kapan waktu memberikan anak ponsel atau handphone. Selain itu, orang tua harus membatasi anak dalam bermain game atau menggunakan handphone. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya, pembicara ketiga, waktu untuk menyampaikan atau menegaskan kembali argumen dari pembicara 1 dan 2 tim afirmasi. Kelompok kami setuju dengan menguasai kecerdasan logika mata, visual, bahasa, spasial, serta kerjasamanya atau sosialisasi. Pada kecerdasan matematika,
Anak belajar berstrategi, menganalisa, memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ketika gagal pun, anak akan membuat semacam template tentang apa yang kemudian pada kecerdasan visual, kecerdasan tersebut akan melatih fokus anak dan melatih kepekaan anak terhadap suatu objek. Jadi ketika bermain game kan biasanya terdapat benda-benda atau objek-objek yang bergerak secara cepat. Nah, itu akan membantu atau meningkatkan fokus dan kepekaan anak terhadap suatu objek. Pada keterampilan bahasa pun, game berpengaruh terhadap kemampuan bahasa anak. Bahasa game menggunakan bahasa Inggris. Hal tersebut secara tidak langsung membuat anak penasaran akan artinya. Pun dalam peraturan dalam game tersebut menggunakan bahasa Inggris. Hal tersebut mendorong anak atau menuntut anak untuk memahaminya agar anak dapat bermain game dengan lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa game berpengaruh baik terhadap kecerdasan anak. Baik kecerdasan kognitif maupun kecerdasan sosial anak. Kita dapat mencontoh gamers yang mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata. Dia berprestasi sejak kecil. Pasti teman-teman tahu Jazz No Limit. Dia bermain game sejak SD. Dia bermain game sedari kecil hingga saat ini. Pun hal tersebut tidak membuatnya menjadi orang yang tidak berprestasi. Dia berprestasi. Buktinya yaitu dia mengikuti, dia terpilih menjadi duta e-sport presiden, Piala Presiden. Kemudian dia juga menjadi brand ambassador Ruang Guru. Hal tersebut membuktikan bahwa game atau gamers tidak selalunya mempunyai prestasi yang buruk. Kemudian sekarang pun banyak game yang melatih kecerdasan anak, baik itu game di komputer maupun game di Android. Pun dari dulu sudah ada game yang melatih kecerdasan anak seperti Sudoku. Nah, game tersebut melatih logika matematika anak dengan mengisi angka-angka pada setiap kotak dan setiap kotak itu diisi dengan angka yang berbeda dan hal tersebut merangsang logika matematika anak. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mosi debat kali ini, saya sebagai pembicara 3 tidak setuju karena bermain video game tidak membuat anak menjadi cerdas. Justru bisa berdampak sebaliknya. Seperti yang telah disampaikan rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu individu menjadi kecenderungan dalam bermain game. Dan berdampak pada menurunnya prestasi akademik, yaitu anak menjadi tidak mengerjakan tugas, malas mengikuti kegiatan belajar, dan tidak adanya konsentrasi saat belajar pada siswa. Mengapa? Ini terjadi karena pada otak anak terserap untuk terus bermain lagi dan lagi. Selain itu, bahaya radiasi dari perangkat elektronik telepon genggam akibat juga menjadi keresahan tersendiri bagi orang tua, dan ini menimbulkan hal negatif dalam bermain video game. Gangguan kesehatan mata juga dapat
disebabkan dari bermain video game. Ada banyak sekali fakta dalam kehidupan. Salah satunya yaitu anak menjadi malas dan lupa waktu untuk belajar akibat terlalu asyik dalam bermain game. Maka dari itu, saya sebagai pembicara 3, tim oposisi pada debat kali ini menegaskan kembali bahwa saya tidak setuju pada mosi, yaitu video game berdampak positif pada kecerdasan anak. Bermain game dapat menurunkan aktivitas akademik anak yang membuat anak menjadi malas belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan juri yang terhormat, terdapat beberapa hal yang perlu kami garis bawahi, yang mana merupakan falasia terhadap argumen yang diberikan oleh tim afirmasi. Pembicara tim afirmasi menyatakan secara gamblang bahwa video game adalah sebuah kompetisi yang membutuhkan strategi, melatih penggunaan logika, menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi, dan juga meningkatkan kemampuan bahasa anak. Saya tidak setuju dengan ini karena dapat kita lihat saat ini, anak-anak yang cenderung ketergantungan dengan video game dalam bermain video game akan muncul bicara yang tidak baik atau mengumpat. Saya tegaskan sekali lagi, seperti yang telah dijelaskan dengan argumen tadi, kecenderungan bermain game mengalami berbagai masalah, terutama pada perilaku akademis, seperti perilaku kecerdasan seperti malas belajar. Seorang anak yang kecenderungan bermain game akan menimbulkan dampak anak malas belajar, malas mengerjakan tugas. Seorang anak akan kecenderungan bermain game dan akan menimbulkan malas mengerjakan tugas. Malas mengikuti kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak-anak yang membawa HP ke sekolah akan lebih sering bermain HP daripada mengikuti proses belajar. Kecenderungan bermain game akan berdampak atas prestasi yang menurun. Anak yang kecenderungan bermain game akan terkena bahaya radiasi yang dipancarkan oleh perangkat elektronik. Sekian hal yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya perwakilan dari tim afirmatif akan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh pembicara 1, pembicara 2, dan juga pembicara 3. Di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa video game sekarang ini bukan hanya merupakan media untuk yang dimana konsepnya itu bermain untuk bersenang-senang saja, tetapi juga merupakan media yang menggabungkan konsep bermain untuk belajar. Untuk mendukung pernyataan tersebut, kami juga sudah menjabarkan beberapa pernyataan seperti menjelaskan bahwa video game mampu membentuk kecerdasan di berbagai aspek, seperti pada logika matematika hingga seperti kecerdasan pada segi bahasa. Nah, kemudian untuk masalah kecanduan game sendiri, kami juga sudah menjelaskan bahwa anak bisa mengalami kecanduan game ini karena kurangnya kontrol dari orang tua. Untuk itu, untuk meminimalisir supaya anak tidak mengalami kecanduan game, maka perlu sekali kontrol dari orang tua untuk penggunaan dari video game ini sendiri. Kemudian yang saya lihat saat ini juga banyak sekali video game yang sudah dibatasi usia, sehingga untuk anak SD semisal ada video game yang memang hanya bisa yang bisa diakses kepada anak SD tersebut. Nah, kemudian untuk memperkuat argumen kami ini, kami juga menjabarkan contoh nyata bahwa video game ini berdampak positif terhadap kecerdasan anak, di mana ada salah satu gamers yang cukup terkenal, yaitu Just No Limit, yang di mana kita semua tahu bahwa meskipun dia seorang gamers, tapi dia juga memiliki riwayat pendidikan yang cukup berprestasi pada saat ia kecil. Kemudian
Ia bahkan didapuk untuk menjadi brand ambassador platform pendidikan seperti Ruang Guru. Hal ini membuktikan bahwa saat ini masyarakat luas pun sudah berpikiran lebih terbuka dan tidak hanya memandang video game sebagai sesuatu yang negatif. Bahkan untuk mengembangkan dan mengapresiasi kecerdasan para gamers ini, cabang olahraga di kompetisi olahraga nasional seperti Asian Games pun sudah menyediakan cabang olahraga e-sport untuk dipertandingkan di salah satu kompetisinya. Terima kasih.